Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat mengikuti pembelajaran? Semangat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita melakukan berdoa dulu supaya nanti kamu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi yang diajarkan hari ini. Kalau ketua kelas dibimbing berdoanya. Persiapan berdoa mulai. Amin. Ya, selesai. Baik, sebelum dari pembelajaran, nanti kita hari ini yang nggak masuk yang apa keterangannya? Desain. Ada lagi? Ada. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ferry mau tanya, masih semangat untuk pembelajaran? Masih. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita lakukan semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik anak-anak, untuk materi ini merupakan materi penutup lanjutan minggu lalu. Sebelum saya mulai, coba siapa yang masih ingat materi pembelajaran yang minggu lalu? Ya, apa? Dekomposisi. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kemampuan memecah masalah yang kompleks menjadi masalah kecil-kecil untuk memudahkan mencari solusi. Baik. Komponen berikutnya? Pola. Ya. Pola adalah kemampuan mengidentifikasi kesamaan, kekurangan, keteraturan atau kecenderungan dalam kumpulan data atau informasi agar dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan dari penyelesaian masalah. Ya, itu pola. Berikutnya? Ya. Apa sih benar ya? Itu adalah kemampuan kita untuk memfilter, menyaring data atau informasi mana yang penting terkait dengan masalah yang kita hadapi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi komponen dari berpikir komputasional, yaitu yang terakhir adalah algoritma. Anda tahu sebetulnya apa itu algoritma? Sebagai gambarannya seperti ini. Kalian pernah masak mie? Pernah. Bagaimanakah cara kita memasak mie mulai dari mie mentah sampai mie matang kita sajikan di piring? Mulai dari langkah awal sampai terakhir itu terdiri dari langkah-langkah yang kita gunakan supaya mie itu bisa matang sampai disajikan di piring. Itu yang dinamakan algoritma. Paham ya gambarannya ya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah ini nanti setelah kita belajar materi algoritma, akhir pembelajaran kamu harus juga pertama memahami konsep dasar algoritma itu apa, ya. Yang kedua bisa mengidentifikasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga harus bisa mampu merancang algoritma dari suatu kegiatan. Bisa dipahami? Ya. Ini adalah tujuan yang kita harus kalian capai dalam materi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita mulai. Apa itu algoritma? Ini adalah pengertiannya. Serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terstruktur, sistematik dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang saya tanya, apa yang dimaksud logis, apa yang dimaksud sistematik, dan apa yang dimaksud dengan struktur? Logis, ada yang tahu logis? Masuk akal. Oke. Ada yang lain? Ya. Yang penting langkahnya harus masuk akal. Karena sesuatu yang
ditunjukkan dalam langkah-langkah dalam algoritma tersebut. Kemudian terstruktur. Apa struktur? Tertata. Oke. Ada lagi? Terstruktur. Artinya apa? Langkah-langkah yang kamu buat itu kamu harus urut. Jangan loncat-loncat. Ya. Misalkan kamu masak mie, setelah masukkan mie ke dalam panci, langsung langkah berikutnya adalah sajikan dalam piring. Padahal dia belum makan. Itu tidak urut langkahnya. Ya. Berarti langkah-langkah yang kamu susun harus terstruktur sesuai dengan alur logika atau sesuai dengan alur yang masuk Yang kemudian sistematis toh. Sistematis itu artinya dalam membuat algoritma, kalau bisa kamu buat dalam bentuk blok-blok prosedur. Apa artinya blok-blok? Suatu blok itu fungsinya adalah untuk mengerjakan satu pekerjaan, itu saja. Ya, seperti itu. Itu namanya sistematis. Sehingga nanti kita pengaruhnya apa? Langkah-langkah yang kita buat itu tidak terlalu bertele-tele. Nah, sekarang saya Pak Heri berikan algoritma kegiatan, misalkan memakai sepatu. Bagaimana dari kita menyiapkan sepatu sampai sepatu kita pasang di kaki kita. Kita susun dulu, kita data dulu langkah-langkah yang mulai dari awal sampai sepatu itu bisa terpasang di kaki kita. Ini kalau tidak salah hampir sama dengan yang namanya tag prosedur dalam bahasa Indonesia. Seperti ini toh. Nah, algoritma seperti ini tidak menunjukkan yang namanya alur logika. Maka caranya harus kita ubah algoritma dalam bahasa tag prosedur ini, kita ubah dalam bentuk flowchart. Ya. Ini. Flowchart adalah terdiri dari simbol-simbol yang menggambarkan suatu langkah-langkah di dalam suatu algoritma. Nah, di sini ada simbol yang pertama. Simbol yang pertama ini digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari algoritma yang kamu buat. Kalau ini ditaruh di atas, berarti nanti diberi judul start atau mulai. Tapi nanti kalau kamu letakkan di akhir algoritma, kamu kasih tag selesai atau end. Simbol ini yang kedua. Simbol ini untuk mewakili suatu kegiatan apa? Memasukkan input. Ketika nanti suatu mesin atau komputer kalian membutuhkan data masukan dari orang, maka gunakan simbol yang kedua. Begitu. Simbol yang ketiga itu adalah simbol proses. Simbol ini digunakan untuk mewakili apapun kegiatan yang dilakukan di dalam algoritma itu, kamu taruh letakkan di simbol nomor 3. Ya, misalkan tuangkan air dalam panci itu masuk ke dalam simbol nomor 3. Jadi simbol nomor itu menunjukkan melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu proses. Simbol yang keempat wajib. Ini adalah untuk menunjukkan suatu kondisi, untuk memeriksa apakah suatu kegiatan itu mengalami error atau tidak. Kemudian yang ini lingkaran, ini adalah simbol menunjukkan sambungan. Ketika nanti kamu membuat diagram flowchart ini dalam satu halaman tidak cukup, maka sambungannya kamu kasih dengan tanda lingkaran. Jadi kamu kasih lingkaran di halaman yang tidak cukup, kemudian di halaman berikutnya kamu kasih lingkaran. Kalau yang di halaman yang cukup kamu lingkaran kasih misalkan A, berarti di halaman keduanya kamu tulis A juga, berarti ini ada sambungan dari yang A tadi. Ya. Simbol garis alif ini adalah untuk menunjukkan aliran logika dalam algoritma atau untuk menunjukkan kegiatan berikutnya itu apa.
Ya, itu namanya garis alif. Nih, kita bahas contoh satu kali lagi. Ketika kita menghitung luas segitiga, ya, kita tahu rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, bagaimana algoritmanya? Yang pertama, masukkan nilai alas. Kita harus tahu nilai alasnya dulu dong. Nah, kalau ini masukkan, yang masukkan itu adalah user atau orang lain, berarti ini menggunakan simbol input tadi. Ya. Yang kedua, masukkan nilai tinggi. Yang ketiga, karena semua variabelnya sudah lengkap, bisa kita lakukan proses penghitungan, yaitu hitung luas segitiga, kemudian kita tampilkan hasil. Itu adalah algoritma menghitung luas segitiga. Bagaimana kalau kita buat ke dalam bentuk kotak? Seperti ini. Mulai masukkan nilai untuk alas tadi. Jadi nanti ketika ini sudah jadi program di komputer kalian tampil masukkan nilai alas, kamu masukkan nilai alas kamu. Ya. Kemudian setelah itu masukkan nilai tinggi, kamu masukkan nilai tingginya. Kemudian diproses oleh komputer. Kalian melakukan komputer kegiatan atau proses menggunakan simbol segi empat. Hasil sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Setelah itu, setelah diproses, maka terakhir akan tampilkan hasilnya. Ya. Namun di sini ini masih algoritma lurus. Ya. Artinya setiap kegiatan itu sukses dilaksanakan dengan benar. Tapi kalau misalkan dalam satu kegiatan yang ada kesalahan, bagaimana? Ini kalau kesalahan ini tidak diatasi, programnya akan error nanti. Contoh misalkan nanti, kamu masukkan nilai untuk alas. Sebenarnya kamu masukkan harus angka, ya loh. Tetapi kamu masukkan dengan huruf. Nanti akan terjadi kesalahan dalam proses hasil sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Karena alasnya tadi kita isi dengan karakter atau huruf, misalkan B, nanti B dikali misalkan 10, bisa nggak dihitung? 0,5 kali B kali 10, bisa nggak dalam proses matematika? Nggak bisa, karena beda tipe. Dalam operasi matematika perhitungan itu diperlukan data numerik, angka. Ya, itu yang menyebabkan ini masih algoritma lurus tanpa ada error apapun dalam setiap kegiatannya. Nah, bagaimana untuk mengatasi error yang kemungkinan bisa terjadi di dalam algoritma ini? Ini kita cek seperti ini. Ketika kita masukkan nilai untuk alas, setelah user masukkan nilai, di bawahnya kita cek apakah angka yang dimasukkan. Karena kita mengecek, kita menggunakan simbol wajib, ya, dengan diberi teks jika angka atau dengan pertanyaan apakah angka. Jadi simbol ini akan menghasilkan dua nilai, ya atau tidak. Jika ya, harus di mana? Kalau tidak, baru sebagai mana? Nah, ketika nanti kita masukkan sebuah huruf, kemudian ada koreksi. Jika angka, kalau iya, berarti tidak ada masalah. Bisa lanjutkan langkah berikutnya. Tapi kalau memang benar bukan angka, kamu harus mencari solusinya. Apa solusinya? Ya kita lakukan aja. Kita buat garis ke atas, suruh memasukkan nilai baru. Paham ya perubahannya ya? Jadi setiap langkah atau kegiatan dalam satu algoritma itu usahakan kamu koreksi, karena semua kegiatan itu pasti ada error. Baik, untuk tugas selanjutnya saya mau berikan tugas kelompok, ya. Nanti setiap masing-masing kelompok nanti memilih tugas yang sesuai ada di LKPD itu. Yang salah satunya adalah kamu membuat algoritma tentang meminjam buku di perpustakaan. Yang kedua, membeli jajanan di kantin. Pilih salah satu, kamu buat algoritma. Nah, silakan kamu kerjakan berdasarkan kelompoknya. Yuk, silakan.
Semua kamu berbuat ke dalam perbuatannya kelompok 2. Silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tugas kurikulum nanti diganti. Ini dari start awal yaitu mulai, lalu kita ke siswa datang ke kantin, habis itu siswa mencari jajanan, habis itu siswa membayar ke petugas kantin, habis itu petugas menghitung harga makanan. Habis itu ketika siswa sudah membayar, jika uang pas, maka siswa pulang dengan membawa jajanan. Jika tidak, maka program itu berhenti. Baik, untuk kelompok yang lain mungkin ada tanggapan dari algoritma yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Ya, terus bagaimana kalau kembali ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 4, ada beberapa langkah yang masih kurang di sini. Ketika siswa membeli jajanan, kalau misalkan jajanan yang tidak ada bagaimana? Ini harus dikasih solusi, ya. Di sini maka harus diberi pengkondisian dengan pertanyaan jajan yang dipilih ada. Kalau iya, langsung turun ke bawah programnya. Kalau tidak, mungkin arahkan ke N saja. Berarti dia tidak batal membeli jajan dan langsung pulang. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalkan uang lebih, nah di sini tambah lagi pemirsaannya, apakah uangnya lebih atau tidak? Kalau lebih, solusinya apa? Diberikan kembalian, ya, diberikan kembalian, kemudian diarahkan programnya ke bawah. Kalau tidak, ya berarti langsung anak membawa jajan dan langsung pulang, ya. Baik, selanjutnya kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bersentuhan tentang algoritma uji perpustakaan. Oke, jadi di sini yang pertama kita itu ya mulai. Kita mulai siswa yang pastinya datang ke perpustakaan. Tidak ada masalah, jadi lanjut siswa mencari buku yang ingin dipinjam. Di situ apakah bukunya ada? Kalau tidak ada, bisa siswa ya langsung pulang aja, karena kan nggak ada bukunya. Kalau ada, ya siswa menyerahkan buku ke petugas. Dapat selanjutnya petugas memeriksa status anggotaan siswa. Kalau siswa punya kartu, bisa lanjut. Kalau tidak, ya langsung pulang. Kalau lanjut, petugas mencatat data siswa dan buku. Kemudian petugas menyerahkan buku dan kartu ke siswa. Kemudian bisa pulang dan selesai. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, coba kita flashback kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang dapat kamu pahami dari materi hari ini? Ada? Ya. Algoritma adalah lama-lama yang teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Berikutnya ada lagi? Ya. Dengan algoritma, solusi dari masalah yang lebih baik karena setiap langkah dapat direncanakan dengan tepat. Ya. Untuk minggu depan, tolong kamu buka buku paket, ya, pelajari tentang pemrograman dengan bahasa Scratch. Baik, hari ini kita hanya pembelajaran kali ini dengan pembacaan dulu doa. Tolong ketua kelas memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.